Halo semua, apa kabar? Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi di channel ini. Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat, karena hari ini gua bakal bawa kalian ke sebuah perjalanan yang beda dari biasanya. Selamat datang di channel gue, Robby, tempat di mana kita nggak cuma bahas keindahan Indonesia, tapi juga sisi-sisi tersembunyi yang jarang diangkat orang. Kali ini, gua mau ajak kalian jalan-jalan ke sisi gelap Maluku. Bukan pantainya yang cantik atau rempahnya yang wangi, tapi cerita-cerita seram yang bikin bulu kuduk berdiri. Maluku memang terkenal dengan keindahan alam dan sejarahnya. Tapi di balik itu semua, ada kisah-kisah misteri yang sudah melegenda turun-temurun. Ada 7 kisah paling bikin merinding yang udah dipercaya orang-orang di sana dari dulu. Cerita-cerita ini bukan cuma sekadar dongeng, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku, diwariskan dari generasi ke generasi. Siap-siap ya, karena habis nonton ini, pandangan kalian tentang Maluku pasti beda. Kalian bakal lihat sisi lain yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan siapa tahu, kalian jadi makin penasaran buat datang langsung ke sini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Setiap minggu, gue bakal upload kisah-kisah menarik, baik yang bikin merinding maupun yang bikin kagum sama budaya Indonesia. Kalau kalian penakut, mending nontonnya bareng temen, biar nggak sendirian pas merinding bareng. Cerita-cerita ini paling seru kalau didengerin rame-rame, apalagi pas malam hari. Atau kalau berani, coba deh sendirian di kamar gelap, matiin lampu, dan rasain sensasinya sendiri. Siapa tahu, kalian malah jadi suka sama cerita horor lokal kayak gini. Oke. Langsung aja kita mulai petualangan ke lorong-lorong gelap cerita rakyat Maluku ini. Siapkan mental, karena kisah-kisah ini bisa bikin kalian susah tidur malam ini. Siap merinding? Yuk, kita mulai. Jangan lupa, tetap waspada, karena siapa tahu cerita ini lebih nyata dari yang kalian bayangkan. Di sebuah sekolah di Ambon, ada cerita tentang nenek lantai 3. Nenek tua ini sering muncul di lantai 3 setelah jam sekolah bubar, bikin murid sama guru pada malas lama-lama di sana. Katanya sih, arwahnya masih gentayangan, sering kedengeran suara langkah kaki, nangis, bahkan kadang nongol di lorong yang gelap. Hantu Paleng, makhluk halus yang suka muncul di jalanan sepi Maluku, apalagi di tikungan atau di bawah pohon gede. Kadang dia muncul sebagai cewek rambut panjang, kadang jadi bayangan hitam atau hewan aneh. Banyak pengendara hampir celaka gara-gara penampakannya. Biasanya hawanya jadi dingin banget dan kecium bau amis. Batu belah itu cerita tentang seorang ibu yang saking sedihnya, akhirnya ditelan sama batu gede di hutan. Sampai sekarang batu itu dipercaya jadi tempat arwah si ibu bersemayam. Katanya kalau ada yang nangis sedih di dekat batu itu, batunya bisa kebuka lagi. Laut Banda yang indah juga nyimpen rahasia. Hantu Laut Banda, arwah para pelaut yang gak tenang. Nelayan sering lihat kapal hantu, sosok bercahaya di atas air, atau tangan-tangan pucat nongol dari laut. Makanya, mereka selalu berdoa dulu sebelum melaut. Pulau Naira, di Maluku, menyimpan sebuah kisah cinta yang sangat tragis dan menyayat hati. Kisah yang sudah diceritakan turun-temurun oleh warga setempat. Dulu, Putri Naira jatuh cinta pada seorang perwira Belanda, tapi cinta mereka tidak pernah direstui oleh keluarga dan masyarakat sekitar, karena perbedaan budaya dan status. Putri Naira yang putus asa, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya, dengan melompat dari tebing tinggi di Banda Neira, meninggalkan duka mendalam bagi semua yang mengenalnya. Konon, arwah Putri Naira dipercaya masih setia menunggu di tebing itu, berharap cintanya kembali. Kadang-kadang, warga melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di pinggir tebing, menatap laut dengan tatapan penuh kerinduan. Suara tangisan pilu dan lirih juga sering terdengar di malam hari, menambah aura misteri dan kesedihan di sekitar pulau itu. Hantu kepala terbang, atau Suwangi, itu makhluk yang dipercaya bisa lepasin kepala terus terbang nyari mangsa di malam hari. Biasanya ngincer bayi atau orang sakit, dengan organ dalam yang ngegantung. Buat ngelindungin diri, warga naruh dahan berduri di sekitar rumah. Gunung Salahutu di Ambon terkenal sebagai tempat banyak kejadian gaib. Pendaki sering ngalamin hal aneh, kayak nyasar, dengar suara pasar setan, atau ngeliat penampakan misterius.
Makanya siapapun yang masuk ke sana harus jaga sikap dan omongan. Nah, itu dia 7 cerita seram dari Maluku yang bikin bulu kuduk merinding. Setiap kisah punya nuansa misteri tersendiri, membawa kita menyelami sisi gelap dari tanah Maluku yang penuh pesona. Dari sekolah angker yang menyimpan rahasia, hingga gunung yang penuh misteri dan cerita rakyat, kisah-kisah ini menjadi bagian unik dari budaya dan tradisi kita yang kaya. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun, menambah warna dalam kehidupan masyarakat Maluku. Menurut kalian, dari semua cerita tadi, mana yang paling bikin merinding dan susah tidur? Atau mungkin kalian punya pengalaman seram sendiri di Maluku? Tulis di kolom komentar, kami ingin dengar ceritamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus berbagi dan mencari cerita horor lainnya dari berbagai penjuru Maluku. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hati-hati kalau jalan malam di Maluku. Siapa tahu, kamu bertemu dengan kisah seram berikutnya.